putri cantik lahir, Putri Aurora. Kecantikan Aurora memikat seluruh kerajaan, memikat hati semua orang yang melihatnya. Saat upacara pemberkatannya semakin dekat. Oh, iya, cantik sekali ya. Iya, bentar. Iya. Aku merasa sangat tersanjung menyambut semua peri dari alam jauh dan luas atas berkah dari Aurora yang kita cintai. Kami mengundang peri dari daratan, lautan, dan juga langit. Dimulailah upacara pemberkatan. Aurora akan tumbuh menjadi wanita tercantik di dunia. Suaranya akan lebih merdu daripada nyanyian burung bulbul. Keberkahan mengalir bagaikan embun pagi. Namun tiba-tiba, beraninya kau mengabaikanku! Peri Maleficent, Aku kira aku tidak masuk dalam daftar lengkap tamumu yang mulia. Peri Maleficent, aku. Iya, Aku tidak diundang. Dan itu pilihanmu. Sekarang, berkat itu akan jadi milikku. Oh, Maleficent, bersikap baiklah. Tentu saja. Kita semua para peri hanya mendapat satu berkah untuk diberikan, bukan? Jangan khawatir. Aku adalah makhluk yang paling baik hati. Aku tidak akan menyanyiakannya untuk kutukan. Aku memberkati anak ini untuk memiliki kehidupan yang indah. Tapi hanya sampai usia 16 tahun. Karena pada saat itulah jarinya akan tertusuk jarum pemintal yang berputar dan berhenti bernapas selamanya. Berhenti bernapas selamanya. Yang mulia, mohon tahan kesedihanmu. Peri Merryweather? Di mana kau? Merryweather menjelaskan mengapa dia bersembunyi. Aku mengenal adikku dan amarahnya. Sayangnya tak seorang pun di antara kita yang kuat untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kutukannya. Tapi aku masih memiliki berkah dan aku bisa memberimu kelegaan. Pada usia 16 tahun, ketika dia menyentuh pemintal, dia tidak akan berhenti bernapas. Tapi dia akan tertidur dan dia akan terbangun karena ciuman seorang pangeran sejati. Ini adalah takdir kami. Pasti ada alasan untuk ini. Tidak akan kubiarkan. Aurora tumbuh menjadi cantik dan bijaksana. Dia dipuja oleh semua orang di kerajaan karena kebaikannya dan juga kehangatannya. Hare! Menjelang ulang tahun Aurora yang ke-16, Kenapa semua orang tampak begitu serius? Ini hari ulang tahunku. tidak ada seorang pun yang berani memberitahu putri mereka tentang nasibnya. Maleficent mungkin akan mencoba menyerang istana. Kita harus tetap waspada. Tapi, seperti kata mereka, takdir punya rencananya sendiri. Ya ampun, berdebu sekali di sini. Dan ada sebuah benda tertutup besar saat Aurora menarik kain itu. Itu dia, sebuah roda pemintal. Tapi bagaimana bisa sampai di sini? Apa ini? Hadiah ulang tahun yang misterius mungkin? Au! Dunia Aurora akan berubah selamanya. Saat Maleficent pergi, mengerikan. Jika raja dan ratu mengetahuinya, mereka pasti sedih. Tidak, ini tidak mungkin. Dia tidak akan sendirian. Kita akan membuat semua orang tertidur lelap dan menemukan pangeran sejati. Yap,
Mari kita ubah kastil ini menjadi festival tidur. Itu bagus. Kemudian para peri itu menyihir kastil menjadi sangat menyeramkan, agar tidak ada orang yang berani masuk ke dalam kastil itu. Dan 100 tahun kemudian, seorang pangeran sedang berburu di dalam hutan, dan dia melihat seekor rusa. Pangeran itu pun mengejar rusa yang semakin masuk ke dalam. Tetapi pangeran tidak menemukan rusa tersebut, dan malah pangeran melihat seorang wanita tua. Dan pangeran pun bertanya pada wanita itu, "Hai ibu tua, apakah kau melihat seekor rusa?" "Tidak pangeran, saya tidak pernah melihat rusa itu." "Kenapa pangeran begitu berani berburu di hutan terlarang ini?" kata wanita tua itu. "Hutan terlarang? Bukankah itu hanya sekedar cerita dongeng?" kata pangeran itu. "Bukan pangeran, itu adalah kisah yang sebenarnya. Tapi karena memang sudah sangat lama, jadi seakan-akan cerita itu hanya sebuah dongeng," kata perempuan tua itu. "Kalau memang benar seperti itu, berarti ada kastil di dalam hutan sana, dan ada seorang putri yang tertidur di dalam kastil itu," tanya pangeran itu. "Benar pangeran, apakah pangeran mau menyelamatkan putri tersebut?" kata nenek tua itu. "Dari mana nenek tahu bahwa dongeng itu benar-benar ada?" tanya pangeran kembali. "Kalau memang benar itu ada, aku akan menyelamatkan putri itu," kata pangeran. "Kalau memang benar pangeran ingin menyelamatkan putri, masuklah semakin ke dalam. Pangeran akan menemukan hutan terkutuk. Tebanglah pohon-pohonnya agar pangeran bisa masuk ke dalam kastil itu," kata nenek tua itu. Pangeran pun semakin masuk ke dalam, dan dia menemukan pohon-pohon yang begitu menyeramkan dipenuhi dengan duri. Pangeran pun menebang pohon-pohon itu, dan tiba-tiba muncullah seorang peri. "Hai pangeran, apa yang kau lakukan?" tanya peri hitam itu. "Siapakah kamu? Kenapa kamu menghalangiku?" "Aku adalah peri penjaga hutan ini. Kalau pangeran ingin menebang pohon-pohon ini, maka hadapilah aku." Akhirnya pangeran pun melawan peri hitam itu. Mereka pun bertarung. Dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh pangeran. Setelah peri hitam itu kalah, pohon-pohon yang angker pun menghilang, dan akhirnya terlihat sebuah kastil yang sangat mewah di dalam hutan itu. Akhirnya pangeran pun masuk ke dalam kastil itu. Tetapi anehnya, semua orang di dalam kastil itu sedang tidur. Pangeran pun terus masuk berharap menemukan seseorang. Tetapi lagi-lagi pangeran hanya menemukan orang yang sedang tidur. Pangeran pun semakin masuk ke dalam kerajaan itu. Seakan ada yang memanggilnya dari satu ruangan, pangeran pun masuk ke dalam satu kamar yang begitu indah. Pangeran terkejut saat masuk ke dalam kamar tersebut. Ada seorang putri yang sangat cantik tertidur pulas di atas ranjang. Pangeran mencoba membangunkan putri tersebut, tapi sang putri tetap tertidur pulas. Pangeran bingung apa yang harus dilakukan. Akhirnya pangeran memberanikan diri untuk mencium tangan putri tersebut, karena pangeran begitu terpesona dengan kecantikan putri itu. Putri itu pun akhirnya terbangun, dan beberapa peri muncul di hadapan pangeran. Mereka menjelaskan semua apa yang telah terjadi kepada pangeran. Akhirnya pangeran dan putri pun menikah. Mereka hidup bahagia selamanya, dan cerita pun
tamat. Sampai jumpa. Jangan lupa dukung channel saya dengan like, subscribe, dan share. Dan kita bertemu di cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.